Pertanyaannya, tidak menjadi penting perubahan hari, bulan, atau bahkan tahun. Yang menjadi penting itu dari setiap titian waktu yang Allah berikan sebagai modal kehidupan bagi kita, berapa yang sudah kita maksimalkan untuk menjadi bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit diungkapkan dalam Al-Qur'an, termasuk tegas kemudian diurai di Quran surah ke-103 Al-Asr itu, bahwa hampir setiap manusia itu bisa berpeluang rugi, diberikan modal waktu tapi tidak bisa menggunakan modalnya dengan baik. Perhatikan kalimat Qurannya. Wal as, demi masa. Masa bila diungkapkan dengan kata al-asr dalam bahasa Arab, itu artinya setiap waktu yang kita lalui. Di asr itu modal waktu kehidupan setiap detiknya. Sekarang pun kalau dari sisi hitungan waktu terkecilnya itu asr namanya. Nanti setiap posisinya dibedakan dengan hal-hal tertentu. Sesuai dengan keadaan-keadaan waktunya. Bisa subuh, bisa duha, bisa kemudian zuhur, bisa kemudian masa, sampai dengan kemudian lail. Berdasarkan matahari. Nah, Quran memberikan penegasan dan dibuka dengan waw qasam. Berarti sumpah. Ingat kalau Allah memberikan satu pernyataan, tidak perlu bersumpah untuk meyakinkan pada kita. Karena setiap keterangan Allah itu dibuka dengan kalimat la raiba fi. Anda tidak boleh ragu. Tapi kalau kemudian Allah bersumpah, ini menunjukkan bahwa ayat dan info yang mau disampaikan tidak hanya kita tidak boleh meragukannya, tapi harus kita camkan dengan baik karena ada risiko besar saat kita mengabaikannya. Perhatikan kalimatnya. Setelah dibuka dengan kalimat sumpah, saya bersumpah demi titian waktu yang dilalui oleh setiap manusia. Inna menggunakan huruf taukid, penguat. Sungguh, innal insan, setiap manusia, alif lamnya bermakna istighraq, menunjuk pada semua tanpa kecuali. Dan ingat, kalimat manusianya menggunakan insan. Ada 5 penggunaan manusia di Quran dalam istilah Al-Quran. Kadang disebut dengan bashar, disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Kadang disebut dengan ins, disandingkan dengan jin. Pasangan ini disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Kadang disebut misal dengan Bani Adam, menunjuk pada asal mula keturunannya. 7 kali disebutkan di Quran di 7 ayat berbeda. Kadang disebut dengan An-Nas, surah paling favorit. 241 kali disebutkan di Quran. Tapi di sini, Al-Insan, baik disebutkan 65 kali dalam Al-Quran, di 63 ayat berbeda, di 43 surah yang tidak sama. Kalau disebutkan insan, itu artinya menunjuk pada setiap manusia dengan seluruh totalitas aktivitasnya. Seakan-akan kalau disebutkan insan, hei manusia, dengan semua aktivitas yang kamu kerjakan. Baikkah, tidak baikkah, ibadahkah, muamalahkah, semua yang kau kerjakan. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ada orang yang diberi kesempatan untuk beraktivitas, tapi dia rugi. Kenapa? Karena tidak memaksimalkan setiap waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian orang rugi itu, ada orang yang beruntung. Malam ini jadi refleksi kehidupan kita. Maaf, apakah sampai malam ini setiap detik yang Allah berikan, ingat ya, yang dihisab itu hitungan detiknya nanti. Bukan usia Anda berapa Anda sebutkan. Dan yang dihisab oleh Allah bukan amalan besarnya sekaligus, tidak. Tapi setiap yang kecil-kecilnya. Awas hati-hati. Bahkan disebut dengan zarrah. Zarrah itu ada yang menerjemahkan dengan atom. Ya, padahal dalam bahasa Arab itu partikel paling kecil, unsur terkecil. Kalau atom dibelah lagi ada pecahan terkecilnya, itu disebut dengan zarrah dalam bahasa Arab. Kalau Anda mengerjakan yang terkecil pun baik itu, kita berpikir yang baik, di situ dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kebaikan Anda itu sebesar atau mungkin seperti dengan partikel terkecil bahkan di bawah atom. Tapi kalau buruk, itu pun akan ditampakkan. Awas hati-hati. Sekarang persoalannya, tahun akan berganti, hari akan berganti, bulan dan pekan akan berganti, berapa kebaikan yang sudah kita kumpulkan sampai malam ini?